Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ada materi tentang kemagnetan. Nah, di sini kan kemarin kalau misalnya kita kaji, kata Bapak waktu itu bahwa magnet itu sendiri cara pembuatannya itu kan ada tiga. Yang pertama itu dengan cara digosok, terus yang kedua itu dengan induksi magnet yang materi sebelumnya kita pelajarin. Nah, induksi itu boleh nanti dengan cara ditempel secara vertikal ataupun secara horizontal. Nah, yang selanjutnya ini nanti ada cara yang ketiga itu dengan elektromagnetik. Jadi bisa membuat listrik dengan apa? Untuk menghasilkan magnetik atau kebalikannya juga boleh. Dari magnetik akan membuat yang namanya listrik. Kalau di dalam Islam ini sebenarnya udah banyak ya kajian-kajian mengenai kelistrikan atau elektromagnetik ini sendiri. Oke, nah ini katanya ini kalau di dalam Al-Quran ya. Oke, selanjutnya elektromagnetik ini sendiri itu berasal dari dua kata, ada elektro dan magnet. Elektro itu adalah listrik, magnet itu ya magnet berarti ya. Oke, nah sekarang ini ada di dalam elektromagnetik itu sendiri. Ini biasanya ada 3 orang peneliti, yang biasanya itu ada yang pertama namanya Faraday, nanti bisa dirumuskan ada E sama dengan N D flux per dt, di mana flux itu sendiri adalah B kali A. Oke, terus yang kedua itu ada Henry, ada E sama dengan LI per T. D ini boleh diganti dengan delta kalau dia ada dua keadaan. Oke, terus nanti ada energinya itu setengah LI kuadrat. Oke, terus peneliti ketiga namanya itu adalah Lenz, di mana rumusnya itu BLV. Oke, untuk masing-masing keterangannya itu sendiri, E itu adalah GGL. Oke, terus bisa juga dirumuskan dengan hukum Ohm, ada V sama dengan I kali R, jadi E atau V itu sama. Terus nanti ada juga yang lainnya itu kalau N itu adalah lilitan, terus flux apa ini yang ada telok, terus ini ada garis itu adalah flux magnetik, biasanya satuannya adalah Weber. Terus nanti ada lagi induksi magnetik yang B atau medan magnetik. Oke, satuannya Tesla. Terus nanti A itu adalah luas, satuannya meter kuadrat. Terus L itu adalah induktansi, yang satuannya adalah Henry. I itu adalah arus, satuannya adalah ampere. L kecil itu adalah panjang, dan satuannya adalah meter. Kalau V itu V kecil seharusnya ya. V yang BLV ini itu adalah kecepatan. Satuannya adalah meter per sekon. Kalau V besar itu tegangan, sama kayak E tadi. Oke. Nah, di dalam elektromagnetik ini sendiri juga mempunyai namanya usaha. Jadi usaha itu atau energi satuannya boleh W apa lambangnya boleh W, boleh juga lambangnya E, terserah dari kita yang mau yang dipakai. Oke. Nah, elektromagnetik ini sendiri, ini aplikasinya itu bisa pada generator, dimana kalau misalnya mau dirumuskan itu adalah E sama dengan NA B omega sin WT. N tadi lilitan, A itu tadi adalah luas, B itu adalah medan magnet, omega itu kecepatan sudut, oke, T itu adalah waktu. Atau kalau misalnya nanti mau ditanya torsi atau momen, maka boleh dirumuskan dengan TO sama dengan NABI sin WT. Mirip ya rumusnya ya. Oke. Nah, kalau ada momen, maka ada juga yang namanya usaha. Usaha itu bisa dirumuskan dengan ada W atau E tadi, TO kali theta. TO kali theta. Theta itu adalah sudut. TO tadi adalah momen atau torsi. Aplikasi yang kedua, ini biasa dikenal dengan transformator. Nah, transformator ini sendiri atau nama lain itu trapo. Nanti akan ada dua jenis trapo, ada yang namanya trapo step up dan ada juga yang namanya trapo step down. Trapo step up itu adalah trapo untuk menaikkan tegangan. Kalau trapo step down itu adalah untuk menurunkan tegangan. Di mana ciri-cirinya itu sendiri,
Kalau yang namanya step up, maka lilitan primer lebih kecil daripada lilitan sekunder. Kalau trapo step down, lilitan primer lebih besar daripada lilitan sekunder. Oke. Nah, di dalam trapo nanti akan ada yang namanya efisiensi. Ini lambang efisiensi nih. Terus ini bisa dirumuskan dengan P sekunder output dibagi dengan P primer input dikali dia 100%. Oke. Jadi sekunder itu nama lainnya adalah output, primer itu nama lainnya adalah input. Oke, atau boleh juga dibuat perbandingan N sekunder per N primer sama dengan P sekunder per primer, atau boleh juga dibalik I primer per I sekunder. Ini perumusan perbandingan. Oke, di mana masing-masing itu sendiri. Kalau untuk daya P itu bisa dirumuskan yang paling dominan itu rumusnya itu adalah V kali I, tegangan dikali arus. Oke, terus yang kayak N tapi panjang sebelah ini tadi yang kata bawah tadi ini adalah efisiensi. Terus nanti ada P itu adalah daya, satuannya biasanya adalah watt. Terus ada lagi N tadi itu adalah lilitan yang tadi. Terus ada lagi V itu adalah tegangan, satuannya volt. I itu adalah satuannya I tadi arus, satuannya adalah ampere. Oke. Terus aplikasi yang ketiga nanti ada yang namanya rangkaian RLC. R itu adalah hambatan, L itu adalah induktor, C itu adalah kapasitor. Oke. Atau misalnya kalau mau digambarkan ini seperti ini ada R hambatan, L tadi adalah induktor, C itu adalah kapasitor, dan mereka biasanya dominannya dirangkai seri. Biasanya itu biasa dihubungkan dengan namanya tegangan bola balik. Ini ada perumusannya. Kalau dia bola balik ada I sama dengan I maksimum sin WT. Kalau ada kata maksimum maka ada I total atau I efektif I max per akar 2. Oke. Nah sekarang, nah ini kan R. R itu adalah hambatan. L itu adalah induktor. Kalau misalnya L-nya ini mau diganti ke hambatan, maka jadinya XL. Jadi hambatan induktor. Ini XL. Oke, ini dirumuskan dengan omega kali L. Oke, kalau C mau dijadiin hambatan maka jadinya XC. Atau dirumuskan dengan 1 per WC. Oke, C tadi adalah kapasitor. Kalau XC maka jadinya hambatan kapasitor. Nah, antara R, kalau ini tadi rubah jadi XL dan ini jadinya XC, maka semuanya jadinya hambatan. Kalau dia udah hambatan ini kan seri, maka nanti ada yang namanya hambatan total. Hambatan total nanti bisa dinamakan dengan yang namanya impedansi. Rumusnya itu ada Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL min XC dalam kurung itu ada kuadrat. Kalau dilihat kayak ini, seperti ini rumus adalah rumus Pythagoras. Jadi mirip kayak rumus Pythagoras. Oke. Ada yang namanya impedansi atau hambatan total, maka nanti ada yang namanya tegangan. Kalau tegangan itu kan dari rumus hukum Ohm ada V total, VZ. Jadi total itu Z tadi, itu dirumuskan dengan I kali Z. Kalau hukum Ohm I kali R. Nah, mirip ya? Oke. Nah, kalau P total dalam bentuk akar mirip dengan rumus impedansi yang di atas. P total sama dengan akar PR kuadrat ditambah VL dikurang VC dalam kurung itu kuadrat. Oke, dan ini ada keterangan di mana omega tadi itu adalah 2πf. Oke, nah selanjutnya ini nanti ada yang namanya power atau daya. P sama dengan I kuadrat kali Z, ini kalau dia total. Oke, nah ini yang kata bawah tadi, yang rumus hambatan total tadi mirip kayak Pythagoras. Ini Z-nya miringnya, Z sama dengan akar R kuadrat, R itu adalah X-nya, terus yang Y-nya tadi adalah XL kurang XC. Ini adalah Y-nya, gitu ya. Jadi ini rumus Pythagorasnya. Kalau misalnya tangan itu kan biasanya kalau dalam matematik desa, berarti depan samping. Depannya itu apa? Depan itu XL kurang XC. Kalau sampingnya jadinya apa? R. Terus
Kalau misalnya kita ganti dengan cos, cos itu artinya apa? Cos itu adalah sami. Cos itu sami, berarti jadinya apa? Samping miring. Nah, sampingnya adalah R, miringnya adalah Z. Maka jadinya cos theta sama dengan R per Z gitu ya. Atau kalau misalnya dalam fisikanya itu dikenal dengan cos theta itu adalah faktor dayanya. Oke, dan ini keterangannya tadi yang kita bawa tadi, R tadi resistor, L tadi induktor, C tadi adalah kapasitor. Kalau L dijadiin hambatan maka namanya hambatan induktif atau reaktansi induktif. Kalau XC namanya reaktansi kapasitif. Oke, nah nanti ada yang namanya sifat-sifat dalam rangkaian ini sendiri. Itu ada yang pertama namanya induktif, sifat yang pertama. Nah, syaratnya itu sendiri di mana nilai XL lebih besar daripada XC dan sudut yang terbentuk itu adalah positif. Jadi di atas 0 itu artinya positif. Positif ya. Oke. Dan ciri-cirinya itu adalah arus tertinggal dari tegangan. Oke. Ingatin, kalau induktif tetanya itu adalah positif. Oke, nanti ada rangkaian kedua namanya adalah kapasitif, di mana nilainya XL lebih kecil dibanding dengan XC dan tetanya itu adalah negatif. Negatif ya. Cirinya itu adalah arus mendahului tegangan. Jadi kebalikan dari yang induktif tadi. Kalau induktif, tegangan yang mendahului arus. Tapi kalau kapasitif itu arus yang mendahului tegangan. Ada sifat yang ketiga namanya adalah resistif atau biasa dikenal dengan yang namanya sifat resonansi, di mana nilai XL sama dengan nilai XC dan tetanya itu sendiri nilainya adalah 0. Nanti ada frekuensi resonansi bisa dirumuskan dengan ada 1/2pi akar LC. Nah, ini dikenal dengan yang namanya frekuensi resonansi. Nah, ini materi untuk gerak gelombang elektromagnetik. Ada yang mau ditanya boleh silakan.